video yang akan diputarkan. Nah, dari video tersebut, para narasumber akan memberikan pendapat senggahan terhadap video tersebut. Dan ini video tidak berdasarkan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan nanti kalau ada para peserta yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya kepada narasumber yang menyanggah video tersebut, kami persilakan. Dengan waktu, tadi saya katakan 5 menit. Ya, mohon diingat kembali, waktunya hanya 5 menit untuk bertanya. Itu sekaligus dengan jawaban. Nah, kita akan masuk di sesi yang pertama dengan narasumber yaitu Pak Profesor Abraham O. Kita akan menonton videonya terlebih dahulu. Supaya kita bisa memahaminya bersama-sama apa maksud dari video tersebut. Mohon jadikan saya belum jadi host, nggak bisa share screen. Halo Pak. Ya, tunggu sebentar ya, bentar. Mana Weni? Apa namanya Weni? Si Weni mana ya? Bentar ya. 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 Oke, sebentar. Ya, udah Wen. Silakan. Terima kasih Pak. Ya. Putarkan video sesuai dengan topik. Yang pertama adalah video tentang dari nomor 1 dulu. Ya, silakan. nomor 1. Sudah tampil? Sudah kedengaran? Sudah. Di stop, dibaca. Tolong di scan dulu, di mute. Kenapa ini siapa ini? Nggak ada suara ya? Bentar. Nggak ada suara, Wen dibaca. Awali lagi dari tadi, baca, stop dulu, Ya. stop baca. Ya. Bentar Pak, saya lagi buat ini. Tanya. Kalau diteliti dengan saksama, maka kita akan adanya kemiripan atau kesamaan antara ajaran bidat saksi-saksi Yehova dengan ajaran Erastus Sabdono. Kita sebut mirip atau sama karena ada yang hanya sekedar mirip, bingit, dan ada yang benar-benar sama. Ya, kita akan lihat. Yang pertama, saksi-saksi Yehova percaya bahwa Yesus tidak setara dengan Sang Bapa. Ia adalah Allah, tapi Allah yang lebih rendah dari Sang Bapa. Ia Allah yang perkasa, tapi bukan Allah yang maha kuasa. Allah yang senior dan Yesus adalah Allah junior. Dia nomor 2 setelah Sang Bapa. Jadi ini ada tingkatan ya. Menurut saksi Yehova ya, ini ajarannya sama dengan Pak Erastus Sabdono bahwa Yesus dan Bapa itu tidak setara. Yesus lebih rendah, Bapa lebih tinggi. Ya, dengan disebut sebagai Allah mayor dan minor atau senior dan junior. Mohon diperhatikan.
Ini ajaran dari saksi Yehova. Mengatakan Yesus disebut dalam Alkitab sebagai suatu Allah, bahkan sebagai Allah yang perkasa. Kita bisa melihat dari Yohanes 1 ayat 1, Yesaya 9 ayat 5. Tetapi ini perhatikan yang digarisbawahi, ia tidak pernah disebut sebagai yang maha kuasa seperti Yehua atau Bapa. Kejadian 17 ayat 1. Yesus dikatakan adalah cahaya kemuliaan Allah, namun Bapa adalah sumber dari cahaya kemuliaan Allah tersebut. Yohanes 1 ayat 3. Karena telah diciptakan oleh Allah, Yesus adalah nomor 2. Nah, ini yang digaris bawah ini perlu kita perhatikan dengan baik. Yesus adalah nomor 2. Berbicara tingkatan lagi. Dalam kuasa dan pengetahuan, Yesus adalah nomor 2. Yesus Kristus pribadi terbesar kedua di dalam alam semesta ini, di samping Allah itu sendiri. Saksi Yehova mengatakan putra tunggal Allah satu-satunya putra yang diciptakan oleh Yehova sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa Yesus adalah putra Allah yang diciptakan langsung oleh Allah Bapa sendiri. Putra ini adalah yang pertama dari semua ciptaan. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus terlebih dahulu diciptakan. Melalui dia, semua perkara lain di surga dan di bumi diciptakan. Ia adalah pribadi terbesar kedua di alam semesta ini. Oke, sampai di situ ya videonya. Apa langsung diberikan pendapat oleh narasumber? Langsung perbandingan dengan ajaran Erasus, ya, EES. Ya, baik. Ya. Kita akan lihat video dari Pak Erastus Sardono. Dan kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Saudara percaya? Sudah diberkati? Anda boleh tepuk tangan. Bapalah yang memberi kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Dengan hal ini sulit dibantah bahwa sesungguhnya Yesus tidak memiliki kemuliaan dari dirinya sendiri. Kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus itu kemuliaan dari Bapa. Dalam doa Bapa kami, Yesus menyatakan, Engkaulah yang empunya kuasa kemuliaan dan kerajaan. Yesus menjadi Tuhan itu karena Bapa. Anak tunggal Bapa yang menjadi Tuhan, bukan Bapa yang menjadi Tuhan. Tapi kalau Bapa dipanggil Tuhan, maka ia adalah Tuhan besar. Kalau Bapa disebut Tuhan, dia itu Tuhan besar. Yesus adalah Tuhan.
Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Bapa itu major dan anak tunggal Bapa adalah minor. Itulah sebabnya ada sebutan dalam kasanah teologi, major God and minor God. Minor God. Ada major God, ada minor God. Ada Allah yang mayor, yang utama, ada Allah yang tidak utama. Sebenarnya sebutan ini tidak bermaksud mendegradasikan harkat atau status salah satunya. Sebaiknya sebutan major God and minor God kita hindari. Kita tidak menggunakan, nanti pikiran akan menjadi liar. Dan ini paling rawan, saudaraku, akan menjadi serangan dari banyak pihak. Tetapi bagaimanapun harus diakui ada hierarki di dalam Elohim itu. Kalau Yesus berkata Bapa lebih besar, ini menunjuk as superlative greatest. Maison. Ini bicara soal jenjang bertingkat dalam strata Tritunggal, dalam tingkatan Tritunggal. Jenjang yang menyangkut garis komando dan kewenangan. Kita sudah menonton 2 video ya. Kita akan mendengarkan ya sanggahan atau pendapat dari Bapak Profesor Abraham untuk menanggapi video tersebut. Yesus tidak setara dengan Bapa ya. Memang faktanya, tadi beliau mengatakan memang faktanya seperti itu, bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Yesus lebih rendah dari Bapa dengan sebutan mayor dan minor. Nah, ada Tuhan utama dan Tuhan yang tidak utama. Kita akan mendengarkan. Kami persilakan Pak Profesor Abraham. Oke. Shalom semuanya. Halo. Halo. Masalahnya Pak Erastus itu udah beberapa video dan beliau punya beberapa hal saya sudah cukup lihat. Bukan hanya mirip dengan saksi Yehova, yaitu dia punya teorinya saksi Yehova saja. Jadi mungkin dia gugup untuk narik dokter ya. Jadi dia mau bikin salah satu yang hebat. Masalahnya yang sesat atau bidat itu semuanya dari Trinity-nya kalau salah sudah termasuk semua. Jadi tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Apalagi kata dia yang tadi video yang kedua, dia tentang berkata exousia. Exousia itu bukan hanya hak. Ya. Memang dia exousia itu artinya hak. Tetapi lebih tinggi pada hak. Yang itu adalah kuasa. Jadi hak Yesus punya exousia ini bukan hanya untuk hak Yesus. Makanya dia hanya tahunya sebagainya. Jadi hanya ambil salah satu kata. Jadi dia hanya terikat dengan hak-hak. Tapi pada hak lebih utamakan kuasa dulu. Kuasa Yesus. Yang kuasa itu kalau kita Allah yang maha kuasa. Yang kuasa itu juga sama kuasa. Kata sama ternyambung sama. Yesus juga ada kuasa. Roh Kudus juga ada kuasa. Di belakang kuasa ada hak. Hak Yesus, hak Bapa, hak Yesus, hak Roh Kudus. Hak itu adalah sebagai bagian atau tanggung jawaban. Jadi sebelum hak utamakan pertama harus ada kuasanya. Jadi yang itu juga tadi berbincang sesuai dengan bahasa exousia itu ada cuma hanya sebagainya. Jadi saudara mengerti sebelum hak ada kuasanya, kuasa duluan. Dan Mbak Dobet, tadi saya kirim sudah terima enggak? Yang kedua. Tolong disebutkan kalau sudah terima. Nah, Bapak.
Ya, ada apa Pak? Saya kirim ke WA Adolf itu kiriman Oh, yang Pak kedua. Ke Bapak Adolf, mungkin ke Pak Ketua juga katanya. ya, Ketua, Pak Ketua dikirim. moodnya dibuka Pak Ketua. Ya, karena saya di sininya bukannya salah, jadi saya nggak bisa edit. Sudah dikasih host, sudah? Ya, coba tolong kirim. Belum. Hostnya kirim host dulu ke saya, Pak Wendy, sudah? Mic host, sudah? Sudah Pak. Oke, sebentar. Yang mana, Prof? Yang Ini terakhir kirim, barusan yang kirim. Bukan, yang ada sendiri di belakang. ini Nanti ada yang satu lagi kirim. ini. Bukan. Di dalam WA Bapak ada satu lagi kirim saya. Barusan. Oh, ini yang saya terima ada 4. Ini bukan ini, Prof, bukan ya? Bukan. Etimologi Trinity. Bukan. Bukan. Karena itu pergilah. Bukan. Bukan. Ada satu lagi. Oke, saya cek dulu, Prof, karena yang saya terima baru itu. Bentar, Prof. Ya. Ya, mungkin bisa Jadi sebelum masuk ke dalam, kenapa terjadi seperti zaman sekarang terjadi begini? Ada yang ajaran sesat atau ada yang bidat yang tadi Pak Adolf dari awal sudah jelaskan. Tetapi karena itu wajar, karena sudah Tuhan sudah diizinkan. Tolong kalau sudah dapat tolong kirim, masukin deh. Ya, sebentar, Prof. Mungkin sebentar. Ini saya ambil dari WA dulu, Prof, ya. 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 Ini loadingnya agak lumayan. Ya. Aduh, kok bisa begini? Sebentar. Agak loadingnya agak lama ini. Ya, sebentar ya. Ada Ya, sambil siap saya dengan kata aja. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 di situ mengatakan Tuhan mendatangkan kesesatan. Jadi yang kita ada godaan atau ajaran sesat atau bidat itu semuanya karena Tuhan sudah diizinkan. Tetapi di sini kesesatan. Kalau sesat itu pulane, bahasa aslinya pulane. Tetapi ada tambah kata energia. Jadi energia pulanen. Jadi kesesatkan bukan hanya menggoda, tapi ada energi. Jadi kuat banget, ya. Tapi kenapa bisa jadi begitu? Jawabnya supaya dihukuman semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi artinya apa? Tuhan kirim yang kesesatan itu bukan hanya sebagai kuasa, tetapi yang sangat dalam, pakai energi. Jadi ininya bukan hanya sebentar terjadi, sampai akhir zaman tetap akan terjadi masalah ini. Apalagi bisa jadi makin hari makin kuat karena apa? Energi. Jadi kenapa terjadi begini? Tuhan sendiri mau memilih yang orang yang sungguh beriman, yang orang yang sungguh percaya, maka
Jadi yang itunya fakta, ya atau itunya ada wajib. Jadi saudara jangan takut atau jangan bimbang atau jangan yang pikirannya kok kita bisa begitu, ya itu ya kok kita bisa begitu. Ini buktinya Tuhan sudah dikirim. Jadi sebenarnya Tuhan mendatangkan kesesatan itu hanya pakai bisa pelane, sesat itu pelane, tetapi pakai energi, kata di dalam Alkitab. Jadi ini kesesatannya, sesat itu atau apa namanya, bidatnya tidak begitu gampang. Jadi makin hari makin kencang, makin hari makin kuat. Makanya kita harus melakukan, kita jaga iman kita sendiri, dan kita harus kita apa namanya, jaga iman. Jadi saudara tahu, yang orang mencari uang palsu itu, yang dari pemerintahan atau uangan, mereka cari uang palsu, mereka belajarnya bukan uang palsu, mereka belajarnya uang asli. Karena sudah mengerti tentang uang asli cukup, yang palsunya kelihatan tidak begitu peduli, tidak begitu pikir, langsung bisa tangkap, itu palsu. Karena apa? Dia cukup mengerti karena uang asli. Seperti begini, kita juga harus melakukan belajar Alkitab yang benar, dan karena sudah ada yang belajar benar, sudah mengerti cukup benar, jadi yang ajaran sesat atau bidat kelihatan, kita bisa langsung bisa tangkapi, dan kita bisa terpisahkan semuanya atau singkirkan semuanya. Jadi kita perlu kita belajar Alkitab yang benar. Zaman sekarang lucunya banyak belajar menggodain orang-orang dengan bidat atau sesat. Mereka menggodakan orang Kristen dengan umpannya dengan bahasa asli, umpannya pakai bahasa asli. Jadi bilang, ini bahasa aslinya. Saudara, jangan gampang-gampang buka hati. Bahasa asli pun kalau tidak benar, tidak mengerti, yang seperti bisa terjadi begitu. Ya, yang saya dengar itu Pak Erastus juga seringkali pakai bahasa asli karena bahasa asli. Bahasa asli pun, kalau namanya bahasa itu bidang bahasa, tapi kalau tidak bidang bahasa, tidak boleh sampai kali-kali bahasanya ke dalam. Tapi mereka seringkali pakai bahasa asli, itu pun hanya sebagainya. Kalau begitu bisa jadi salah. Jadi saudara, jangan taruh hati seperti yang mengajaran atau godaan dari seperti cara-cara begini. Itu cara iblis. Mereka pakai cara-cara manis, umpan-umpan manis dan hebat, dan melakukan. Jadi bukan hanya itu lagi, apalagi banyak mujizat terjadi. Mereka melakukan begitu. Itu semuanya bisa menggodakan kita untuk jatuh. Tetapi ini saudara, Tuhan sudah kasih izin biar Tuhan mau pilih orang yang sungguh percaya. Oke, berikutnya yang nomor 1. Hari ini yang tadi dalam video, Yesus lebih rendah dari Bapa. Karena ini mereka tidak mengerti jelas tentang Trinity, tentang Trinity tidak mengerti. Jadi begitu. Kita pertama memahami etimologi Trinity. Yang namanya kata Trinity itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin yang Trinitas. Ya. Yang Trinitas itu artinya 3. Ya. 3. Dan Trinitas dan tambah unity. Unity itu satuan. Jadi Trinitas itu artinya ketiganya menjadi satu. Cuma di situ
yang ketiga yang itu, ketiganya satu itu bukan perhitungan 1, 2, 3 begitu. Yang ketiga itu yang asalnya esensi. Jadi esensinya sama, artinya begitu. Yang saya sudah kasih gambar itu, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Bapa tidak bisa jadi anak, anak tidak jadi Bapa, atau Bapa tidak Roh Kudus tidak Bapa, atau Roh Kudus tidak Yesus. Tetapi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Berarti artinya tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Ya, tidak ada tinggi, tidak ada rendah. Lalu kalau esensi itu, ya, yang kita menjadi Trinity bukan pribadi seperti saudara dan saya perhitungan 1, 2, 3 menjadi satu, bukan tubuhnya, tetapi esensinya menjadi satu. Tapi esensi itu bergabung dengan pribadi, ya, pribadi. Asal bahasa aslinya hypostasis. Ya, yang hypostasis itu, kata hypostasis yang pribadi itu, kata hupo, ya, tambah, ya, yang apa namanya, tambah istemi, jadi yang istemi itu yang hupo itu artinya di bawah, dan istemi itu berdiri. Tetapi berdirinya bukan hanya berdirinya dengan nyaman, caranya ada 3 kaki. Jadi atas 3 kaki, berdirinya dengan 3 kaki, itu namanya arti istemi. Jadi hupo tambah istemi menjadi hypostasis, yaitu namanya pribadi di dalam Trinity. Jadi bukan sekarang dari tadi Erastus, cara-cara bicaranya semua ya hitungan 1, 2, 3, ya Bapa 1, ya Yesus Anak yang 2, Roh Kudus yang 3. Bukan seperti hitungan yang seperti 3 begitu, tetapi dalam dan esensinya menjadi berdiri dengan nyaman, yang itu dalam artinya yang berdiri 3 kaki. Yang 3 kaki itu paling nyaman untuk berdiri. Itu dalam matematika juga begitu, ya, dalam sains juga begitu, dalam Alkitab juga begitu. Yang 3 itu adalah yang paling nyaman atau sempurna, kata sempurna. Nah, jadi Tuhan adalah hypostasis dalam satu esensi, dan esensinya yang paling yang Tuhan dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus punya yang kuasai. Jadi pribadi tidak boleh bingung, dan esensinya tidak boleh dibagi. Yang tadi saya sudah ngomong 1, 2, 3 tidak boleh. Ini 1 sendiri, 2 sendiri, yang ketiga sendiri, tidak boleh terpisah. Ya, cuma kita sekarang melakukannya bukan terpisah, membedakan. Karena membedakannya Bapa sebagai Bapa dan sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Ini membedakan. Jadi Trinity itu bukan satu esensi dengan 3 tubuh, tetapi satu esensi dengan 3 pribadi. Saya ulang lagi ya. Trinity itu bukan satu esensi dengan 3 tubuh,
tetapi satu esensi dengan 3 pribadi. Ya, itu namanya arti Trinity. Oke, yang kedua, nomor yang kedua. Untuk itu jelaskan untuk tidak ada tinggi, tidak ada rendah, dan itunya dijelaskan dalam Matius 28 ayat 19. Coba. Saudara kita semua tahu ayat ini kan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka. Dari sini mulai hati-hati saudara. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini nama, pakai nama. Nama itu onoma. Tetapi di sini pakai nama onoma itu kata tunggal, ya, bukan kata jamak. Kalau jamak onomata. Jadi seandainya di belakang ada Bapa, Anak, jadi ada 3 hal tersebut. Kalau begitu sebenarnya harus pakai yang tiga pribadi yang seperti kita hitungan persatuan-satuan yang dari 3 itu harus pakai onomata. Tetapi tidak pakai onomata. Onoma. Tidak pakai onomata. Onoma. Ya. Dan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di situ pakai kata ho, sesuai dengan terjemahannya ada pakai he, ada pakai to, nggak boleh, semua artinya sama. To nggak boleh, ya semua boleh. Yang pakai ho itu yang pakai artikel, secara gramatikal, pakai artikel. Tolong unmute dulu. Karena itu, jadi bukan 3 perhitungan 3 menjadi berjalan namanya yang itu satu nama. Jadi gini, namanya Bapa, Anak, Roh Kudus itu cuma satu nama, bukan nama Anak sendiri, bukan nama Roh Kudus sendiri, bukan nama Bapa sendiri. Berarti tidak ada tingkat yang tinggi, yang bawah, ya, tidak ada tinggi yang bawah. Ya. Jadi panggilan ada tersebut 3 hal, tapi namanya satu. Makanya di situ buktinya pakai nama itu tidak pakai kata jamak onomata, tetapi pakai onoma. Jelas banget di dalam ayat ini. Jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus tidak ada tinggi, tidak ada bawah. Dan yang penting namanya sama. Yang tadi yang sebelum ini ada gambar, Bapa juga Tuhan, Anak juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Namanya Tuhan. I am that I am. Yang itu namanya ya. I am that I am apa? Dalam Keluaran, Musa tanya, Bapak siapa? Saya harus kasih tahu dengan siapa? Akulah aku. Yang itu namanya Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau di tulisannya Yehova. Ya, saksi Yehova pakai Yehova hanya pakai Yehova bisa jadi keselamatan. Tapi Yehova itu juga bukan kita pikirkan seperti terikat dengan keselamatan. Karena apa? Yang kata itu I am who I am itu adalah bahasa Ibrani-nya adalah Yehova. Ya, jadi yang kata yang lain kalau tulisan kita bahasa Indonesia Tuhan, tulisan huruf besar kan, ya. Jadi yang itu adalah namanya Tuhan. Jadi Yehova ya, apa Elohim atau Tuhan itu sama, Allah sama Tuhan. Jadi namanya salah satu nama Tuhan. Jadi Trinity itu artinya ketiganya menjadi satu sama.
yang samanya apa? Yang samanya apa? Ya, kepribadian yang sama dan otoritas yang sama, posisinya sama. Otoritas dan posisinya sama. Ya, kepribadian sama, otoritas sama, posisi yang sama. Ya, bukan satu tubuh, tetapi kepribadian yang sama dan otoritas yang sama dan posisi yang sama dan tujuan juga sama. Yang itu namanya Trinitas. Berarti memang di dalam Alkitab tidak ada bilang tersebut Trinity, tidak ada. Tetapi karena di dalam Alkitab jelasnya, karena itu jadi saudara, ini semuanya salah paham atau mau membayangkan pikiran diri sendiri, mau hebat bisa keluar, tetapi beda jauh. Ya, beda jauh. Saya sekali lagi, beda jauh dengan Alkitabiah. Oke. Yang ketiga, satu lagi. Ya, enggak, yang tadi. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini dari awal, Alkitab dari awal ya. Di situ juga sudah jelaskan. Yesus tidak dicipta Bapa dan Allah, Roh Allah, firman Allah tersebut di dalam 1 sampai dalam 3 ayat. Ini awal punya. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudaranya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Coba lihat di sini. Ada tersebut Elohim. Allah, kalau kita tulis Alkitab kita Allah ya. Elohim. Yang kedua, ayat yang kedua tersebut ya Elohim Ruach. Yaitu Alkitab kita Roh Allah. Ayat yang ketiga tersebut Elohim Amar. Tersebut kita punya Alkitab berfirman Allah. Jadi yang pasal 1 ayat 1, 2, 3 sudah Trinity sudah keluar. Allah Bapa dan Roh Kudus dan anaknya. Yang Elohim Amar, Roh Allah itu Yesus. Karena apa? Coba lihat Yohanes pasal 1 ayat 1. Yang pertama, pada mulanya adalah firman. Ya, firman. Dari situ dalam cukup jelaskan di sini tentang Yesus kan. Jadi Roh Allah dan firman itu adalah Yesus dan Elohim, yang Allah Bapa yang bertiga bekerja. Dan apalagi ayat yang ketiga, melalui berfirman jadilah terang. Ayat yang ketiga kan, berfirman Allah, jadilah terang. Lalu, terang itu jadi. Yesus bukan ciptaan dari Tuhan, tetapi malah ayat ini dengan lihat Yesus adalah pencipta. Yesusnya cipta dunia, termasuk bersama dengan Bapa. Dan Roh Allah melayang di atas bumi, air. Yang itu juga termasuk bekerja bersama, bergerak bersama dengan Allah Bapa. Berarti dari awal Allah Bapa dan Roh Kudus dan firman Tuhan bertiganya menjadi bersatu dan bekerja sama. Jadi tidak ada atas, tidak ada di bawah, tidak ada yang cipta dari tiga hal, tidak ada yang cipta si A, si B, tidak ada. Tetap mereka dari awal mereka berada bersama. Itulah demikian.
Jadi yang lainnya nanti sesi yang kedua tentang ada melalui kita yang kejadian pasal 1 ayat 26 terus salah pahami juga. Nanti di sini saya akan nyambungkan. Demikian sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Profesor Abraham ya untuk menanggapi video yang kita putarkan tadi dari Pak Erastus, bahkan pandangan dari saksi Yehova sudah diberikan tanggapan bahwa dalam Trinitas tidak berbicara tentang tingkatan. Ya, jadi dari penjelasan tadi saya tangkap bahwa ketika berbicara Trinitas, ya, ditambah di dalam ada unit berbicara kesatuan. Di sini esensi bukan berbicara tubuh, tetapi esensi berbicara sama ya, setara atau sehakikat. Dalam hal ini ilahi bukan tubuh. Jadi ini pemaparan dari Pak Profesor untuk pandangan dari Pak Erastus tadi dan Saksi Yehova. Jika ada yang mau bertanya atau memberikan sanggahan, para peserta kami persilakan. Shalom. Shalom. Saya ingin bertanya tadi tentang yang Bapak Pak Profesor Abraham O. Tadi dikatakan bahwa Trinitas itu yang artinya satu di dalam tiga ya, tiga di dalam satu maksudnya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya dengan tadi dalam kurung berarti sama. Yang menjadi pertanyaan saya tadi penjelasan Bapak Profesor Abraham O dikatakan bahwa sama itu berarti sama-sama Tuhan. Terus dan yang kedua dan memiliki pribadi yang sama. Terus yang menjadi pertanyaan saya di sini pribadi yang sama itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Silakan Pak Profesor. Namanya pribadi itu, masing-masing punya apa namanya bahasa Indonesia karakter kan atau intinya masing-masing punya Pribadi. Jadi memahami dan memikiran dan segala macam. Seperti Anda juga di dalam ada Anda punya yang tersembunyi di dalam Anda yang asli. Bukan kelihatan yang sekarang mukanya. Yang itu adalah tubuh. Tetapi uruskan atau membimbing tubuh adalah yang pribadian. Yang itulah di dalam jiwa kamu. Yang itu yang mau lakukan. Jadi ini tidak bisa kelihatan dan kita tidak bisa terpisah. Tidak bisa berhitungan dan tidak bisa terpisah. Itu namanya pribadian. Ya, mungkin saya coba saya perjelas karena Prof bahasa Indonesia juga berjuang ya. Jadi maksudnya memiliki tiga masing-masing punya pribadi, Bapa pribadi, Anak pribadi, Yesus Roh Kudus pribadi. Nah, pribadi itu di dalamnya ada akal, ada emosi, ada kemauan atau kehendak. Itu ya, yang tidak bisa dilihat itu ya. Kalau ini kan fisik, bukan ini pribadi. Ya, pribadi itu di dalamnya ada intelijensinya, ada emosinya, kemudian ada kemauannya, ya. Itu pribadi untuk melengkapi apa disampaikan oleh Prof. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi bukan satu pribadi, tiga-tiganya yang satu pribadi, bukan itu maksudnya ya. Betul. Tadi satu tubuh tiga-tiganya bukan bersatu, bukan itu ya. Oke. Baik, silakan lanjut. Oke, terima kasih Pak Adolf. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan atau pendapat? Dari peserta masih ada yang mau bertanya? Silakan, Pak Daniel Octavianus. Ya, shalom, selamat pagi. Salam hormat saya untuk semua narasumber. Ya, shalom. Saya memberikan 4 tanggapan. Jadi 3 pertanyaan dan 3 pernyataan dan 1 pertanyaan.
Ya, bicara Allah harus mengerti atau memahami metafisik. Jadi bukan fisik. Nah, kemudian pernyataan saya yang pertama, orang Kristen seringkali silau dengan pengajaran yang sifatnya normatif. Hidup baik, hidup sukses, dan sebagainya. Tapi soal doktrin, apalagi doktrin utama, seringkali dikesampingkan. Itulah mengapa mungkin begitu banyak pengikut ES. Kemudian yang kedua, menghina bapak-bapak apostolik seperti Polikarpus, Clement, Ignatius, Papias yang diajar langsung oleh para rasul dan bapak-bapak gereja adalah suatu kesombongan yang diucapkan berdasarkan ketidaktahuan. Dan yang ketiga, ES tidak bisa membedakan, dalam pandangan saya, ES tidak bisa membedakan kealahan, kemanusiaan, dan ketuhanan Yesus. Kealahan, God, Sang Firman, kemanusiaan, Firman menjadi daging, dan ketuhanan. Dia yang kamu bunuh dan kamu salibkan, namun dibangkitkan Allah, dan seterusnya. Jadi sangat mungkin Pak ES tidak paham kristologi secara utuh. Kemudian yang keempat merupakan pertanyaan saya, mengapa orang Kristen, bahkan pendeta, seringkali menganggap kasih lebih penting daripada kebenaran, dengan tidak berani menyatakan sesat? Itu pertanyaan saya. Mengapa orang Kristen, bahkan pendeta, seringkali menganggap kasih lebih penting daripada kebenaran, dengan tidak berani menyatakan sesat, padahal kasih dan kebenaran harus berjalan beriringan. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Dandio. Silakan langsung saja ke Pak Profesor Abraham. Pak Adolfo aja jawab. Oh, Pak Adolfo, silakan. Baik. Ya, kasih dan kebenaran itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang mengasihi tanpa kebenaran, pasti itu kemunafikan. Ya, kebenaran tanpa kasih, yaitu kejam. Kau bilang benar, tapi kamu nggak ada kasih, kan gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus ada. Kasih itu harus ada ketegasan ketika kita mengetahui ada suatu kesesatan. Itulah sebabnya kita membuat hari ini ada webinar. Karena kita mengasihi mahasiswa kita, mengasihi jemaat, mengasihi yang lain, supaya mereka jangan diombang-ambingkan oleh kebenaran, oleh ajaran yang sumbang atau ajaran yang sesat. Ya, ya. Jadi kita tidak perlu berdebat dengan ES, ya, karena sudah banyak penasehat beliau dan beliau menganggap orang lain semua sudah di bawahnya, barangkali seperti itu, sehingga sulit untuk ditegur, dikasih tahu, karena sudah punya pendirian yang paling hebat dan sudah merasa itu yang paling benar. Ya, bahkan tadi udah kita dengar bahwa apa yang saya ajarkan ini tidak ada di buku, bahkan di bapak-bapak gereja pun tidak ada. Itu kan menurut saya sih itu udah suatu kesombongan. Berapa sih pengikutnya dibandingkan dengan bapak-bapak gereja yang sudah merumuskan pengakuan iman rasuli? Mereka bukan mendirikan pengakuan iman rasuli, justru merumuskan untuk membawa jemaat kepada ajaran benar. Itu bersumber dari Alkitab yang sudah diteliti, sudah dipahami, maka dirumuskan. Karena itu latar belakangnya apa, banyak ajaran-ajaran sesat pada saat itu. Maka harus dirumuskan menjadi suatu pengakuan iman rasuli. Masa lebih hebat yang sekarang ini, kan? Ya, bapak-bapak gereja sudah ratusan tahun yang lalu, ya kan? Kemudian juga masa lebih hebat dari maksud saya siapa? Beberapa penulis buku yang sudah bukunya dibaca oleh orang jutaan orang, bukan hanya 10.000, 5.000 orang, jutaan orang. Ya, contohnya Henrik Thyssen, ya, Charles Ryrie, John Stott, dan yang banyak lagi yang lain-lain itu, ya. Buku-bukunya sudah jutaan orang membaca dan dipengaruhi. Jadi kasih itu harus menegur. Ya, barangkali kalau misalnya nanti apa yang kita buat ini, webinar ini, setelah diedit dan yang lain, ya orang-orangnya atau beliau sendiri ya dengar gitu, buka YouTube-nya nanti kan gitu ya. Ya, dan kita berdoa supaya ya punya
membuka hati lah. Ya itu. Jadi itu Pak Daniel. Jadi kasih dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kasih, di situ harus ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ harus ada kasih. Ya itu. Ya itu kebenaran dan kasih itu adalah suatu hal yang tidak dipisahkan. Orang mengasihi adalah orang yang tegas, harus disiplin, harus menegur yang salah, menegur yang sesat. Ya dengan cara apa? Dengan cara tentunya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ya dengan apa yang kita tahu kita sampaikan, apa yang kita yakini kita sampaikan. Bahwa kami tidak setuju dengan ajarannya. Kami yang tahu adalah ini, kami yakin ini. Gitu. Jadi kita punya keyakinan jangan sampai ada di persimpangan. Kita punya keyakinan yang berbeda. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya, ya silakan begitu ya. Baik, itu mungkin Pak Daniel untuk sementara. Mungkin ditambahkan oleh yang lain, Pak Joshua. Di sini ada Pak Edward, ada Ibu Proli, silakan. Ya, shalom semuanya. Memang kalau dengar yang ES bilang tadi, dia seperti Pak Ketua ada bilang, tidak ada di buku dan tidak ada di bapak-bapak gereja. Padahal kalau kita lihat sejarah gereja, justru Tritunggal ini istilah latinnya Trinus yang diambil oleh bapak gereja abad kedua, Tertianus, dia menggunakan istilah ini. Nah, Tertianus ini adalah gurunya adalah Polygadus, cucunya dari Yohanes. Yohanes itu murid Kristus. Jadi kalau bilang tidak ada ke bapak gereja, justru bapak gereja dipakai Tuhan lewat konsili Nicea tahun 1925, bukan konsili yang mencetuskan, tapi lewat konsili ini wadah ini, maka mengukuhkan, menggunakan Tritunggal. Memang kalau cari di Alkitab, kalau Bapak Ibu bolak-balik Alkitab tidak menulis istilah Tritunggal. Gereja pun kalau kita lihat Eklesia tidak ada ditulis dalam Alkitab. Tapi kalau kita baca gereja Eklesia di 1 Petrus 2 ayat 9 yang keluar dari gelap kepada terang, memang tidak ada. Tetapi justru lewat bapak-bapak gereja ini yang dipakai oleh Tuhan, yang luar biasa yang tadi saya bilang, cucunya Yohanes yaitu Polygadus yang adalah murid dari Tertianus, dialah yang menggunakan kata ini. Jadi kalau dibandingkan dengan seperti kata ES tadi, saya kira itu tadi kesombongan secara pribadi, membandingkan dengan bapak-bapak gereja yang dipakai oleh Tuhan, yang justru kita lihat seperti Pak Ketua tadi bilang banyak buku-buku dan banyak mujizat yang mereka lakukan. Seperti itu saya kira. Terima kasih. Ibu Froli. Pak Yosua, Pak Edward, ada yang mau ditambahkan? Pak Yosua, Pak Edward, ada yang mau ditambahkan? Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Daniel. Ya, lanjut dulu, sudah jelas. Sudah jelas. Apa masih ada yang mau bertanya, memberikan pertanyaan? Izin Bu, atau... izin Bu, Oke, izin silakan. Ibu moderator. Ya. Ya, dari Pak Lius dari Riau. Silakan. Saya memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan. Yang pertama, saya lebih condong diskusi ini setelah melihat video dan pengajaran daripada baik saksi Yehova maupun ES tadi. Saya lebih ingin dalam diskusi ini tentang Tritunggal yang disampaikan itu yang keliru, itulah yang harus diluruskan, ya, dan kita kampanyekan itu yang benar, ya. Jadi kita hindari aja kita menyerang pribadinya, itu menurut saya. Tapi ajarannya kita harus luruskan, berani meluruskan, dan berani mengkampanyekan, mengeluarkan di YouTube untuk meluruskan. Itu pendapat saya. Yang kedua, saya ingin supaya ada pencerahan lagi, karena saya mengikuti ajaran-ajaran atau videonya ini tentang Allah atau Tritunggal itu ada perbedaan, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang kecil, itu tadi ya. Nah, ada satu dalil yang dipakai, ini yang dipakai oleh yang menyebarkan ajaran ini, bahwa di situ ada perbedaan, kekuasaannya juga ada perbedaan. Ada satu dalil yang diambil dalam Matius 13. Itu tentang pernyataan Yesus
tentang hari Tuhan. Ya, bahwa Yesus katakan tidak ada yang tahu, anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, ini adalah satu dalil bahwa itu membuktikan keterbatasan dari Yesus. Cuma Bapa yang tahu. Ini satu dalil yang saya sudah lama mempelajari tentang pengajaran mereka, ya, dan salah satu dalilnya adalah ini. Nah, karena ini diskusi kita ke sini, saya ingin kepada Prof dan narasumber lainnya, tolong ya dijelaskan tentang dalil yang satu ini. Karena itu seolah-olah kalau kita baca sepintas, seolah-olah memang iya. Ya, seperti Yesus itu, ya, aku aja tidak tahu katanya, kata Yesus. Saya aja tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Nah, ini salah satu dalil yang saya pelajari selama ini tentang pengajaran mereka yang keliru itu, dan ada satu dalil yang saya lihat itu, dan kesempatan ini yang saya ingin supaya para narasumber kita dapat menjelaskan ini dalil ini, ya tentang di situ yang mereka ingin atau mereka sampaikan tentang perbedaan, ada perbedaan kuasa antara Bapa dan Anak, karena Yesus dianggap ya kurang tahu tentang hal itu, cuma Bapa yang tahu. Itu pernyataannya, itu dalil mereka, dan ini yang saya ingin supaya diberikan pencerahan tentang hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yus. Oke, baik, Pak Aring ya, Pak Aring. Ya, itu artinya kenapa berkataannya begitu? Karena yang tadi saya sudah bilang itu pribadian. Yang pribadian Mbak Adolf sudah jelaskan. Jadi itu masing-masing punya hak. Jadi Bapak tidak ikut campur pribadian anak. Anak tidak ikut campur pribadian Bapak. Dan Bapak sendiri tidak ikut campur pribadian Roh Kudus. Kenapa? Sama-sama ada peraturannya, etikanya. Makanya kita tersebut Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Bukan melahirkan menjadi anak atau bukan diutuskan dengan Roh Kudus. Tetapi yang itu karena terikat dengan pribadian. Pribadian itu yang adalah yang itu. Ya, itu namanya pribadian. Jadi tidak ada gangguan, tidak ada sesuai dengan tugas. Pribadian itu sesuai dengan tugasnya. Sebagai cara Bapa, sebagai cara Anak. Karena apa? Yesus datang di dunia sebagai anak. Kalau Yesus tidak menjadi anak manusia, tidak bisa manusia punya dosanya dengan sekalian korban, tidak bisa. Kalau tidak terjadi begini, sampai sekarang kita melalui domba atau sapi kita harus melakukan sampai sekarang. Tujuan Tuhan tidak begitu, makanya Tuhan sendiri melakukan begitu. Itu namanya secara pribadian. Ya, bisa mengerti kalau bisa mengerti. Saya ya karena bahasanya agak sampai begini. Tolong siapa bisa bantu lagi? Dengan hamba yang lain, bantu deh. Ketua. Ya, oke. Saya coba bantu sedikit ya. Silakan Pak Yusuf. Mengenai khusus saya mengambil teks tadi aja. Saya pun tidak tahu dalam konteks tadi dalam konteks Trinitas sudah disampaikan Prof, itu merujuk kepada kepribadian masing-masing, tapi saya melihat sisi historisnya. Kata itu sebenarnya keluar setelah Yesus mengambil rupa dalam bentuk inkarnasi. Inkarnasi itu berhubungan dengan Kristus melucuti, ya, kenosis. Ya, dengan rela melucuti dirinya, sehingga hal-hal yang dikatakan dia miliki sebelumnya pada Alfa dan Omega, itu dengan rela dilucuti. Ya. Ini berhubungan dengan etika juga yang disampaikan Prof tadi. Ya, dengan rela melucuti pengetahuannya. Jadi kata sederhana, itu keluar dari Yesus inkarnasi. Tetapi setelah Yesus kembali kepada kemuliaannya, ya kembali kepada apa yang sudah dia tinggalkan, dia terima kembali semua.
keilahiannya sempurna kembali, dia maha kuasa dan maha tahu, tidak ada yang tidak dia tahu. Setelah inkarnasinya berakhir. Inkarnasi kan hanya 33,5 tahun. Setelah inkarnasi berhenti, dikatakan aku sudah menerima semua kembali kuasa, dia menerimanya secara total. Ya, itu saja untuk menambah dari Prof tadi. Terima kasih. Baik, ada dari narasumber yang lain yang mau ditambahkan, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir memang sudah jelas, saya hanya untuk menambahkan saja. Nah, kalau kita memahami Yesus ini harus memahami dari dua hal, dari sisi ilahinya dan inkarnasinya, atau disebut tadi pribadinya. Ya, pribadinya. Kita tahu kalau dari keilahian, Yesus itu adalah maha tahu. Ya kan, dia maha tahu. Itu tidak lepas dari diri sebagai ilahi. Tapi mengapa Yesus mengatakan tidak tahu? Nah, tidak tahu. Nah, kita lihat sama ya. Kadang ada bukan hanya di Matius disampaikan oleh Pak Aring tadi yang sering digunakan ayat referensi untuk menyerang kelemahan dari Yesus. Banyak ayat yang lain yang termasuk Bapa lebih besar daripada anak. Ya itu ya. Kuasaku seperti doa Bapa kami tadi kan. Ya, sebenarnya ada tahap di mana Yesus ya berbicara atas nama pribadi ya, secara pribadi bukan dari ilahinya. Mengatakan demikian tentu pasti ada maksudnya. Kalau Yesus pada saat itu beritahu langsung kepada mereka, itu berarti nanti Yesus tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh para nabi dan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri, ya kan? Itu. Nah, jadi sampai saat ini justru itu dirahasiakan. Ya, kapan Yesus akan datang atau anak manusia akan datang? Padahal dirinya sendiri loh. Mengapa? Kalau dia kasih tahu hari ini tanggal sekian atau setelah ini, maka tidak perlu lagi orang mencari Tuhan. Jadi akan langsung saja udah tahu kok alamatnya ke surga kan gitu ya. Nah, jadi itu masih rahasia, siapapun tidak tahu. Pada orang yang berusaha membuat rekayasa atau mengira-ngira tentang kedatangan. Semuanya meleset. Bahkan merasa lebih hebat dari Tuhan. Yesus mengatakan tidak tahu, bahkan seperti pencuri. Kedatangannya artinya seperti apa? Tiba-tiba. Semua tidak tahu. Supaya apa? Manusia ini yang berdosa ini supaya mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ya, dengan mencari Tuhan, mereka akan percaya kepada Kristus. Ya, mereka menyiapkan waktu untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, gitu kan? Nah, coba dikasih tahu pada saat itu. Ini satu kelemahan. Kadang-kadang begini. Ada juga yang kita ingat ya. Kita ingat satu ketika Yesus melakukan mukjizat. Ya, lalu Yesus mengasih tahu, jangan beritahu ya. Jangan beritahu dulu. Gitu. Nah, apakah ada orang yang menafsirkan kenapa Yesus mengatakan demikian? Apakah Yesus takut? Jangan beritahu. Padahal mujizat yang lain terbuka aja, transparan. Semua orang tahu. Tapi pada saat ada suatu mujizat pernah dilakukan, jangan beritahu kepada siapapun. Nah ini apakah akhirnya orang lain tidak tahu hal itu? Itu malah tahu. Mengapa? Bukan karena Yesusnya takut, bukan karena Yesusnya takut kepada orang Farisi. Semua harus dijalani oleh Yesus sesuai dengan visi misinya ke dunia. Jadi Tuhan Yesus yang lebih tahu apa yang harus dikerjakan dilakukan. Nah, jadi itu. Jadi seperti itu mungkin tambahan dari saya. Nanti akan saya jelaskan. Ini sama dengan kasusnya dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada anak, itu nanti akan saya di materi yang sampaikan nanti ya. Ya, ini sama itu Pak. Ya, Bapa berarti dalam hal apa? Dalam hal kuasa lebih besar Bapak. Ya, kalau Bapak itu tidak perlu dipermasalahkan, baik saksi Yehova, pengajaran-pengajaran lainnya sering menjadi problema teologi siapa? Pribadi yang kedua, baru pribadi yang ketiga. Kalau Bapak jarang diperdebatkan, ya kecuali ateisme dan mormonisme kan. Nah, kalau yang lain selalu perdebatkan itu apa? Pribadi yang kedua dan pribadi yang pertama, terutama pribadi yang kedua, karena pribadi yang ketiga sangat unik kan, ya luar biasa. Ya, itu yang mungkin tambahan dari saya Pak Ari. Silakan Pak. Ya, kira-kira bagaimana Pak? Oke Pak, itu yang saya katakan tadi karena memang saya pernah saya WA untuk coba mempertanyakan dalil mereka ini, dibalas juga Pak. Ya. Saya sepaham tadi, dibalas juga saya katakan itu tentang keilahian dan kemanusiaan ya. Nah, dibedakan. Tapi dibalasnya begini, kemanusiaan juga. Tetapi Yesus pernah juga menyampaikan bahwa dia tahu pikiran mereka. Saat itu dia manusia.
dia tahu pikiran mereka katanya. Ada beberapa kasus Yesus menyatakan dia tidak karena dia tahu pikiran mereka. Dia tahu pikiran mereka. Jadi mereka hubungkan dengan ini. Ya, sebenarnya dia maha tahu, tapi ya itulah keterbatasan ini yang tadi kan yang pokoknya kan tentang perbedaan kekuasa itu ya. Yang besar dengan yang kecil itu aja sebenarnya. Itu aja ya. Ya saya ngomong dia juga balas. Ya, itu bukan kemanusiaan karena kalau kemanusiaan dalam satu peristiwa Yesus sebagai manusia dalam 3,5 tahun dia juga katakan dia tahu pikiran mereka. Dia tahu pikiran mereka, dia tahu pikiran orang. Nah, itu kan keilahian juga katanya. Nah, kan? Betul. Nah, itu sih. Iya, itu. Saya berdebat seperti itu, makanya saya ingin lebih jelas di sini. Itu aja. Ya. Oke. Baik, ya. Pak, mungkin gini, Pak. Yesus tidak terbatas, tapi dia membatasi diri. Ya. Waktu menghadapi orang-orang sekitarnya waktu itu, dia tidak terbatas, cuma membatasi dirinya untuk berbicara. Itu aja mungkin. Boleh. Ya, Oke, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lius Arin, terima kasih para narasumber yang sudah memberikan jawaban.